keinginan menjadikan budak dari raja, dan kesabaran menjadikan raja dari budak. Ilmu tanpa amal adalah kesia-siaan, dan amal tanpa ilmu adalah kebodohan. Untuk mendapatkan apa yang kamu cintai, kamu harus bersabar terlebih dahulu dengan apa yang kamu benci. Deklarasikan jihadmu terhadap 13 musuh yang tidak dapat kamu lihat: egoisme, arogansi, kesombongan, keegoisan, keserakahan, nafsu, intoleransi, kemarahan, kebohongan, kecurangan, gosip dan fitnah. Jika kamu bisa menguasai dan menghancurkannya, maka kamu akan mudah untuk melawan musuh yang kamu lihat. Jangan biarkan hatimu senang dengan pujian orang, atau bersedih karena kecaman mereka. Siapa yang mencari kerang, akan menemukan kerang. Siapa yang membukanya, akan mendapatkan mutiara. Belum pernah aku menghadapi sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri, yang terkadang membantuku dan terkadang menentangku. Orang munafik mencari-cari kesalahan, orang beriman mencari-cari alasan. Pengetahuan ada secara potensial dalam jiwa manusia seperti benih di dalam tanah. Dengan mempelajari, potensi yang ada menjadi nyata. Kamu harus yakinkan hatimu bahwa apapun yang ditetapkan Allah adalah yang paling tepat dan paling bermanfaat bagimu. Orang yang berkarakter buruk menghukum jiwanya sendiri. Jika kamu tidak mempersiapkan diri sekarang untuk menghadapi akhirat, lalu kapan kamu akan melakukannya? Cinta yang saling menyinggung antara dua orang menjadi semakin kuat, bukan karena kecantikan atau kelebihan tertentu, tetapi karena kedekatan spiritual semata. Barang siapa yang mengatakan bahwa semua musik itu haram, maka hendaklah dia juga mengklaim bahwa kicauan burung itu haram. Bertawakal sepenuhnya kepada Allah, ibarat seorang anak yang mengetahui secara mendalam bahwa meskipun ia tidak memanggil ibunya, namun ibunya tetap mengetahui kondisinya dan menjaganya. Kamu hanya memiliki apa saja yang tidak akan hilang dalam kecelakaan kapal. Separuh kekafiran di dunia disebabkan oleh orang-orang yang menjelek-jelekkan agama karena kelakuan buruk dan kebodohannya. Kerusakan agama terjadi karena mereka hanya dijadikan sekedar kata-kata dan penampilan saja. Sifat manusia terdiri dari 4 unsur, yang menghasilkan 4 sifat dalam dirinya, yaitu sifat yang keji, kebrutalan, sifat setan, dan sifat ketuhanan. Dalam diri manusia ada sesuatu yang menyerupai babi, anjing, iblis, dan orang suci. Sebisa mungkin jangan berselisih dengan siapapun dalam hal apapun. Sebab dalam argumentasi terdapat banyak kerugian dan keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Jalan menuju surga adalah sebuah pendakian yang menanjak, sedangkan neraka adalah sebuah perjalanan yang menurun. Oleh karena itu, ada perjuangan untuk masuk surga, dan bukan ke neraka. Dunia yang terlihat ini adalah jejak dari dunia yang tidak terlihat, dan dunia yang tidak terlihat mengikuti dunia yang terlihat seperti bayangan.
kebahagiaan dari setetes air, adalah mati di sungai. Orang-orang merasa puas diri menghitung berapa kali mereka menyebut nama Tuhan di tasbihnya, namun mereka tidak menyimpan tasbih untuk menghitung berapa banyak kata sia-sia yang mereka ucapkan. Siapapun yang menentukan kebenaran dari manusia saja akan tetap tersesat dalam kebingungan. Sebaliknya, ketahuilah kebenaran, maka kamu akan mengetahui orang-orangnya. Ketahuilah, wahai kekasih, bahwa manusia tidak diciptakan dengan bercanda atau sembarangan, tetapi diciptakan secara menakjubkan dan untuk tujuan yang mulia. Walaupun ia tidak abadi, namun ia hidup selamanya, dan meskipun tubuhnya hina dan duniawi, namun rohnya luhur dan ilahi. Jika orang-orang yang tidak berilmu menghindari diskusi ilmiah, niscaya perselisihan akan berakhir. Di dalam Tuhan, tidak ada kesedihan, penderitaan, atau kesengsaraan. Jika Anda ingin terbebas dari segala kesengsaraan dan penderitaan, berpegang teguhlah pada Tuhan, dan berpalinglah sepenuhnya kepadanya, bukan kepada orang lain. Sesungguhnya semua penderitaanmu berasal dari hal ini, kamu tidak berpaling kepada Tuhan dan kepada orang lain. Manusia bukanlah manusia, sedangkan sifat-sifatnya antara lain, suka mengumbar diri sendiri, tamak, mudah marah, dan menyerang orang lain. Apakah uang mengecewakan hati orang terpelajar? Beliau menjawab, orang yang hatinya diubahkan oleh uang tidaklah terpelajar. Bekerjalah untuk kehidupanmu di bumi sesuai dengan keberadaanmu di dalamnya, dan bekerjalah untuk akhiratmu sesuai dengan kekekalanmu di dalamnya. Ingatlah hati, bukan tubuh, yang berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang saya maksud dengan hati bukanlah daging yang dirasakan oleh indera, melainkan hal rahasia yang kadang-kadang diungkapkan oleh roh, dan kadang-kadang oleh jiwa. Barang siapa yang melewati usia 40 tanpa kebajikannya mengalahkan keburukannya, hendaklah dia bersiap-siap menghadapi api neraka. Nasihat ini cukup mengandung ilmu bagi orang-orang yang berilmu. Manusia secara fisik ibarat semut yang merayap di atas kertas, yang mengamati tulisan hitam dan mengaitkan produksinya dengan pena, dan tidak lebih. Cinta kepada Allah adalah jangkauan terjauh dari segala makam, matahari yang paling tinggi derajatnya, dan tidak ada makam setelah cinta itu, kecuali buahnya dan akibat-akibatnya. Dia yang membenamkan kepalanya, jauh ke dalam kantong berisi makanan tidak bisa berharap untuk melihat dunia yang tak terlihat. Jangan terlalu berharap pada kesehatanmu, dan jangan mengabaikan kehidupan. Ingat bagaimana mereka berjalan dan sekarang seluruh persendian mereka terletak terpisah, dan lidah yang mereka gunakan untuk berbicara ringan dimakan oleh cacing. Setiap nafasmu adalah permata yang tak ternilai harganya, karena setiap nafasmu tidak tergantikan dan sekali hilang, tidak akan pernah bisa diambil kembali. Jika dunia memiliki dua Tuhan, pasti akan hancur. Ini adalah premis pertama. Sekarang diketahui bahwa dunia tidak hancur. Ini adalah premis kedua. Dari premis-premis ini tentu harus ada kesimpulan, yaitu penolakan terhadap dua Tuhan.
Dia yang tidak mencapai intuisi kebenaran ini melalui ekstasi hanya mengetahui yang namanya inspirasi. Terkadang dikatakan bahwa kita meminum agama kita dengan air susu ibu kita. Tidak seorang pun yang memiliki salju akan mengalami kesulitan dalam menukarkannya dengan permata dan mutiara. Dunia ini ibarat salju yang terkena sinar matahari yang terus mencair hingga hilang sama sekali. Sedangkan akhirat ibarat batu berharga yang tak pernah hilang. Sebab sesungguhnya bukan mata yang buta, melainkan hati yang ada di dalam dada yang buta. Alasan roh manusia berusaha untuk kembali ke dunia atas adalah karena asal-usulnya berasal dari sana, dan bersifat malaikat. Sesungguhnya, beban separuh kekafiran di dunia dipikul oleh orang-orang yang beragama yang menjadikan Allah dibenci oleh hamba-hambanya. Kutipan mana yang paling kalian sukai? Silakan komentar di kolom di bawah ini. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe untuk menonton video orang sukses lainnya. Terima kasih sudah menonton.